dalam program Marketis Goes to Campus episode kedua. Marketis Goes to Campus merupakan program talk show inspiratif bersama dengan perwakilan lembaga pendidikan tinggi dari seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah dan akan dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, telah hadir bersama kita di studio Marketis TV Pak Hermawan Kartajaya selaku founder dan chairman Marketplace Inc. Pak Hermawan, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Pak, weekend nih Pak. Nah, telah hadir bersama kami secara virtual ada Profesor Dr. Insinyur Sony Heru Priyanto MM selaku Wakil Rektor 1 Universitas Agung Podomoro dan Dr. Meitiana Indrasari STMM Wakil Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Nah, sebelum kita lanjut ke narasumber kita hari ini, Pak Hermawan Kartajaya mungkin akan memaparkan sedikit mengenai konsep KIL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership. Silakan Pak Hermawan. Ya, jadi selamat pagi. Ini edisi kedua ya. Edisi kedua kita ngobrol tentang kampus. Jadi tiap Sabtu sekarang jam 10 sampai setengah 12. Dan kalau Sabtu yang lalu edisi pertama saya mengundang 3 pimpinan, yaitu Universitas Multimedia, kemudian mana lagi ya? Multimedia, kemudian mana lagi? Universitas Solo nih, 11 Maret. UNS Solo, yang fakultas vokasinya, dan satu lagi? Satu lagi Multimedia Nusantara. Dari mana? Yang minggu lalu? Solo, kemudian Multimedia. Oh, ini universitas di Bogor. Bogor. Ya, dari Bogor. Apa sekolah tinggi ilmu? Iya, sekolah tinggi ilmu ekonomi dan bisnis. Pak. Bukan ekonomi, sekolah tinggi ilmu bisnis dan informatika. Ya, jadi 3 kampus ini memang sudah melakukan kerjasama sertifikasi dengan Marketplace Institute. Nah, hari ini berdasarkan pengalaman yang kemarin kita batasi 2. Jadi tiap Sabtu nanti 2 dan mudah-mudahan nanti lama-lama ini menjadi komunitas kampus. Baik mahasiswa maupun dosen maupun pimpinan yang memang tertarik untuk mengembangkan sertifikasi untuk marketing dan entrepreneurship. Kali ini nanti di sesi 2 saya akan ngobrol dengan Profesor Dr. Insinyur Sony Heru Priyanto, MM Wakil Rektor 1 Universitas Agung Podomoro. Nah, Agung Podomoro ini terkenal sih, sejak pertama sudah mau berhubungan dengan Babson, terus bikin KMI Expo 11, nanti biar dijelasin, bahkan mempunyai prodi kewirausahaan. Dan sudah kerjasama sertifikasi dengan Marketplace Institute sejak tahun 2020. Kemudian nanti yang kedua, di sesi 3, ini teman saya Ibu Mei, Dr. Meitiana Indrasari STMM, yang baru ditunjuk sebagai Regional Director ICSP Jawa Timur. Selamat Ibu Mei, mengganti Pak Mufid ya. Pak Mufid sekarang bertugas di pusat, jadi Ibu sekarang untuk Internet Council Small Business Jawa Timur, Ibu Mei ini yang kita mintain tugas untuk mengembangkan pembinaan UKM. Wakil Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya, masuk 100 universitas terbaik, baru launching S3 manajemen, kemudian juga bla 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 macam-macam. Saya sebelumnya di sini akan menjelaskan dulu mengenai beberapa hal. Tidak banyak-banyak karena ini hari Sabtu dan tidak berat-berat. Coba Anda lihat slide SUS ini. Ini pendapat saya tentang pandemi Indonesia. Kemarin kok persis pendapatnya Pak CT, Khairul Tanjung. Pak CT pun menganggap bahwa sekarang ini ekonomi Indonesia itu nanti akan sus begini. Kita tidak perlu iri kepada Tiongkok yang umpamanya V. Cepat turun tapi cepat balik lagi. Jadi seperti kita ketahui Januari sudah kena COVID.
tahun 2020. Sedangkan kita mengumumkan COVID pertama itu awal Maret, Pak Jokowi, saya masih ingat. Nah sekarang setahun. Nah sedangkan China karena sistem ini skenario pemulihan ekonomi menurut Pak Khairul Tanjung baru kemarin dulu. Nah mirip-mirip dengan apa yang saya gambarkan tadi. Coba kembali ke SUS tadi. Pak Sony dan Ibu Mei, saya sangat yakin 2020 turun, 21, 22 recovery, 22 sampai 25 itu adalah reform, 25 sampai 230 itu adalah rise. Indonesia itu akan menjadi negara nomor 5 di dunia, katanya beberapa lembaga ya, termasuk McKinsey dan sebagainya. Bahkan mungkin paling jelek lembaga nomor 10. Jadi Indonesia itu akan menjadi Indonesia negara maju, makanya disebut Indonesia maju. Tapi sekarang recovery. Franklin Delano Roosevelt itu bilang 3R, relief, recovery, reform. Pada waktu dia diangkat jadi presiden Amerika pertama kali tahun 1930, Malaysia juga. Tapi aku tambahin rise satu lagi, ini pendapat saya. Tapi banyak dibeli oleh beberapa kepala daerah, menteri-menteri juga beli, bahkan Pak CT kemarin sama ya. Nah yang penting apa? Bantuan pemerintah G itu relief 2020, 21, 22, jangan terlalu mengharapkan pemerintah terus. Pemerintah masih ada reliefnya. Tapi sekarang pemulihan, jangan minta pemerintah terus. Nah terutama kalau Ibu Mei mau membantu ICSB, kita tidak memanjakan UKM. Kita harus memberi semangat UKM supaya kalau Anda UKM, Anda mesti punya jiwa entrepreneurship yang sesungguhnya. Jangan gampang menyerah. Saya dulu mendirikan Makples 30 tahun ini dari Surabaya. Satu orang loh, minoritas loh aku, minoritas double loh. Makanya sering disebut ketua NU cabang Katolik sekarang ya kan. Nah, saya tidak lulus dari ITS. Tapi sekarang mempunyai Makples yang sudah 30 tahun dan nulis buku sama Profesor Philip Kotler 23 tahun. Buku kita yang baru terbit Marketing 5.0. Dan kita lagi menulis buku Entrepreneurial Marketing untuk Januari 2022. Kenapa kok Entrepreneurial Marketing? Karena ini memang sesudah pandemi ini kita belajar. Marketing tanpa entrepreneurship tidak bisa. Tapi entrepreneurship tanpa marketing tidak ada arahnya. Nah ini buku Marketing 3.0 itu memang 27 bahasa sejak 2011. Kita mau merayakan ulang tahun Museum Marketing 3.0 di Ubud, Bali bersamaan dengan ulang tahun Kotler ke-90 loh. Philip Kotler itu mbaknya marketing itu 90, saya 73 ini. 27 Mei nanti kita rayakan di Ubud. Ya mudah-mudahan Mas Kaisang nanti bisa ikut di sana karena Mas Kaisang minggu lalu datang ke sini mau kerjasama UKM karena beliau punya GK hebat pembinaan UKM 600. Nah kita punya ICSB, Makples sendiri sekarang mencampur marketing dan entrepreneurship. Nah ini marketingnya Nabi Muhammad ini. Human spirit itu kejujuran. Kalau kita mengatakan produk kita bagus, itu 1.0. Produk kita bagus, kayak jualan kecap nomor 1. Tapi kalau customer, itu 2.0. Tapi kalau 3.0 itu berarti spirit. Marketing itu jangan dipakai untuk bujuin orang. 4.0 itu from traditional to digital. Nah ini 24 bahasa 3 tahun. Nah yang baru ini baru terima ini. Ini baru Grace ini, baru terima. Wiley, Amerika. Sekarang baru mulai, tidak sampai sebulan udah 9 bahasa. Ini nanti diramal akan lebih cepat dari yang lain. Kenapa? Karena kita menggabungkan teknologi dan humanity. Banyak orang ngomong digital transformation, tapi percuma kalau tidak ada humanity-nya. Justru sekarang kampus-kampus ini silakan digital harus, tapi human transformation ini yang lebih perlu.
Coba lihat, teknologi itu dari dulu. Revolusi industri 1, 2, 3, bla bla bla. Manusia tidak pernah hilang. Asal bisa menyesuaikan diri. Jadi manusianya meningkat terus. Lah masa sekarang ada teknologi internet aja kok takut? Coba lihat, saya baru pagi ini masuk ke apps baru, umur 73 ini. Tapi masuk Clubhouse. Baru ini. Coba lihat itu, creativity itu tidak pernah habis. Dikira sudah habis Netflix, dikira sudah habis sama Facebook, dikira sudah habis sama WhatsApp. Masih ada lagi ini. Silicon Valley ini, orang-orang Silicon Valley yang bikin ini. Semua masuk Clubhouse. Ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Triawan. Wow, semua politician masuk ke Clubhouse. Karena dia melihat di situ bisa ngobrol santai, nggak pakai gambar. Orang pakai gambar, dia nggak pakai gambar. Jadi orang bisa sambil nyetir, bisa dengerin, dan bisa ikut ngobrol, bisa kenalan dengan orang-orang yang ada di room. Ini kan creativity. Nah kalau universitas seperti dulu, cuma mengandalkan kampus-kampus seperti dulu, habis. Di Amerika sendiri, Harvard Business School itu sudah revolusi dari yang dulu. Karena namanya MBA itu mestinya terapan itu. Mestinya, tapi ya di Indonesia masih nyampur antara dikti vokasi. Lah kita temennya Prof. Wikan dan Prof. Nisam. Kita membuat sertifikasi banyak marketing, 3 tingkat. Mau sertifikasi untuk mahasiswa pakai LMS bisa, dosennya mau BNSP bisa, mau Asia Marketing Federation bisa, 3 tingkat. Nah, Universitas Agung Podomoro sudah kerja sama-sama kita. Ada puluhan yang sudah kerja sama-sama kita. Kalau Dr. Sutomo belum. Sekarang kita diminta oleh Prof. Nisam untuk melakukan trial kepada 6.400 student PTN, perguruan tinggi negeri, mulai bulan depan. 20 SKS. Ada pelajarannya 3 kali 2 SKS, 6 SKS, yang 14 SKS itu kerja praktek. Jadi sekarang karena Pak Nadiem terus jadi berubah total mindsetnya ini. Nah saya tunjukkan satu slide berikutnya. Jadi sekarang ini kalau silabus lama, profesional yang dihasilkan oleh kampus itu, profesional accountant, profesional dokter, profesional apa macam-macam. Kalau dokter itu memang sudah ada sertifikasinya, boleh praktek. Tapi kalau kampus-kampus yang biasa, fakultas biasa, biasanya malah tidak ada sertifikasi kompetensi. Kalau dokter kan begitu kedokteran, dokter muda, itu sudah selesai sebetulnya. Tetapi tidak boleh praktek, harus praktek lagi di rumah sakit. Jadi kedokteran itu sebetulnya maaf loh, ini sebetulnya paling top orang karena menyangkut jiwa manusia. Tapi marketing gimana ini? Kalau kamu cuma mau jadi dosen marketing ya gampang. Ngambil S1, S2, S3, ngambil profesor, selesai. Tapi apa bisa ngajari muridnya jadi praktisi marketing? Belum tentu bisa kan? Maka itu saya banyak bicara Prof. Nisam, Prof. Wikan, Dirjen Dikti dan Dirjen Vokasi mengenai hal ini. PIPM ini adalah tradisi kampus kita. Profesional disiapkan untuk kerja di manajemen kampus, di kantor. Sesudah itu ditetapkan KPI-nya productivity dan improvement. Tidak bisa sial. Sial itu creativity, innovation, entrepreneurship, leadership. Creativity beda dengan productivity, innovation beda dengan improvement, entrepreneurship beda dengan professionalism, leadership beda dengan manajemen.
Bagong Petruk Gareng Semar dari Indonesia ini. Ketika 2 tahun lalu saya bikin ini, sial itu bahasa Perancisnya langit, tetapi ini konsep Punokawan, di mana Kerajaan Amarta diserang COVID, Pandawa 5, PIPM tidak bisa menyelesaikan. Nakulo Sadewo itu katanya productivity. Kemudian ada Arjuna, ada Bima, ada Yudhistira. Yudhistira itu leader. Nah, jadi sial ini beda. Tapi apakah PIPM tidak perlu? Perlu, harus dicampur. Jadi makanya sertifikasi kita itu mudah-mudahan bisa memperkaya student maupun pengajarnya. Kalau PIPM sudah banyak di universitas. Nah, saya tahu universitas-universitas swasta ini pada ngotot karena rankingnya harus berjuang ABC, kemudian tidak terakreditasi, kemudian ada klaster 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Saya lumayan ngerti itu kayak gitu-gituan sekarang. Karena diminta tolong oleh Prof. Nizam untuk 20 SKS itu. Nah, lebih banyak universitas swasta. Kemarin dulu, minggu lalu saya ke Bandung 3 hari. Teken langsung sama 4 universitas swasta. 1 negeri, Unpad. Unpar lagi bicara, bulan depan mau jalan, Unpas jalan, langsung. Kemudian Polban, Politeknik Bandung itu sudah 5 tahun ternyata sama kita, pembaruan. Kemudian ada Sangga Buana. Sangga Buana ini ketua yayasannya enggak mau repot-repot, dikumpulin semua rektor langsung jalan. Gitu aja. Karena buku yang saya tulis dengan Profesor Philip Kotter bukan textbook, ini trade book. Trade book itu arahnya ke praktek, ke vokasi. Teorinya gampang-gampang tapi memacu orang untuk CL. Jadi beda. Jadi lewat forum-forum seperti ini, saya kepingin mempunyai komunitas dosen, rektor, mahasiswa yang ditimbulkan gairah. Saya membantu Dikti ini. Saya akan kerjasama dengan LL Dikti seluruh Indonesia. Nanti ada pertemuan by Zoom dengan LL Dikti Jakarta, LL Dikti Jakarta dan seluruh PTS Jakarta, LL Dikti Jawa Timur. Saya sudah kontak semua dan beliau-beliau ini semua nanti akan mengadakan Zoom memperkenalkan sertifikasi kita, marketing dan entrepreneurship. Entrepreneurship-nya nanti, tapi marketing duluan. Dan marketing ini jangan salah, bukan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis toh. Sekarang semua fakultas menuju ke situ, ya. Itu dulu dari saya. Terima kasih Pak Herman atas pemaparannya, menarik sekali tadi ya mengenai CIAL dan PIPM, Pak. Nah, sebelum kita ke narasumber pertama, ada Profesor Dr. Insinyur Sony Heri Priyanto MM selaku Wakil Rektor Universitas Agung Podomoro. Namun sebelumnya kita akan saksikan video profil yang satu ini. People always say that high school is the most memorable time in their life. And they are right. It is so memorable and beautiful, it made us forget about the next step. The next step, university. Luckily, I was able to find a place where I could study and still make good memories. We always like to say that the future is still miles away. Therefore, we tend to forget about it. But after this place, it all changes. Because of this place, I feel more reassured about the future. The brand name of Agung Podomoro makes me feel excited about the internship that I'm about to experience. Because there are so many opportunities that are being opened for me. Podomoro University is not just a place where you can seek knowledge or where you are being prepared to work. It is a place where we find our identity,
our passion, new friends, and most importantly, a new beginning for us to make our own stories. Generasi muda perancang gagasan, jadikan pendidikan sebagai pedoman. Kami mahasiswa, mahasiswi berbudi, sang penjaga budaya, wujudkan harmoni. Kita harapan bangsa, cerdas dan setia, berbudaya Indonesia, menggapai cita-cita. Podomoro University, tempat kami menuju. Podomoro University, kami bangga denganmu. Sungsong hari esok, meraih cakrawala, ciptakan peluang, jangan menyerah. Kelihatan semangat, pribadi bermanfaat, membangun negeri, membangun Nusantara. Ya Pak Sony, saya menikmati videonya ya, dan saya jadi lebih tahu ini Podomoro ini. Dulu cuma denger aja ini. Sekarang mudah-mudahan saya nanti bisa berkunjung ke sana. Pak, biasanya sekolah perhotelan saya enggak tahu di Podomoro ya. Biasanya enggak ada pelajaran marketing, Pak. Diajari kitchen, diajari resepsionis, diajari apa, makanya kita kerjasama sama Elizabeth School, platform di Bali. Dia counter sama kita 1000 sertifikat, Pak. Dia kemudian pakai platform, kemudian dia jual lagi untuk seluruh sekolah perhotelan, terutama di Bali, Pak. Karena tidak ada pelajaran marketing dan entrepreneurship. Kedua, kayak arsitek tadi. Kalau Podomoro saya yakin lah, bosnya pasti kepingin supaya tidak jadi arsitek biasa. Kalau diajari marketing sama entrepreneurship, Pak, sertifikat, nanti pada satu ketika dia cita-citanya jadi buka kantor arsitek, Pak. Kayak Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil kan. Lawyer, business law, sama, Pak. Kalau bisa akhirnya punya cita-cita jadi law office, kan gitu, Pak. Coba cerita dikit, Pak, mengenai Podomoro sebetulnya gimana, Pak? Oke, terima kasih Pak Hermawan untuk waktu dan kesempatan ini. Jadi memang sejak awal Podomoro itu diinginkan atau dicita-citakan seluruh alumninya itu jadi entrepreneur memang. Bahwa dia belajar di arsitek, bahwa dia belajar hospitality, apalagi khusus ada the backbone of program studinya yaitu entrepreneurship, menjadi satu pendukung untuk seluruh prodi-prodi itu, Pak Hermawan. Nah, dalam mendukung itu tidak hanya di visi misi, tapi juga di dalam program, termasuk di kurikulum, termasuk di dalam pembelajaran, itu juga diarahkan sana, termasuk di perhotelan. Bukan menjadi tukang, bukan menjadi worker, tapi juga menjadi entrepreneur di bidang di bidang perhotelan dan hospitality yang lain. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar worker. Itu yang ditekankan. Bahkan ada mata kuliah yang namanya TAIL, Thinking, Acting as an Entrepreneur Leader. Jadi itu beberapa mata kuliah itu dipakai di beberapa program studi yang menjadi dasar. Entrepreneur Leader itu sial, Pak.
Creativity, innovation kita bedain. Ya. Creativity itu idenya tok, kalau innovation itu sudah solutionnya. Ya. Entrepreneur itu creating value, kalau leader itu values-nya, Pak. betul. Semar itu values-nya. Kalau ini garengnya, Pak. Garengnya lah rotok geragas. Ya, tapi mesti dicegah sama semar. Jadi entrepreneur leader itu sangat pas, Pak. Ya. Nanti kita bicara lebih lanjut. Karena Ya. SIAL ini dipakai oleh Dikti sekarang, Pak. Untuk PTN-PTN. Kita ngerancang 20 SKS, bla bla bla. Ya, ini memang Podomoro ini saya tahu sangat unik ya. Entrepreneur untuk semua toh, Pak. Ya. Untuk semua fakultas ya. Ya. Silakan Pak, terusin Pak. Termasuk juga di Fakultas Hukum itu bukan sekedar jadi lawyer saja, tapi pemilik. Jadi bukan hanya lawyer, tapi pemilik. Jadi itu memang konsep, dan itu cita-cita dari founder dari Podomoro supaya lulusannya jadi entrepreneur. Ada satu misalnya manajemen rekayasa dan konstruksi itu sebetulnya akan menjadi developer, Pak, bukan sebagai worker, tapi developer ya, seperti yang ada di Agung Podomoro. Hebat Pak. Kita punya ICSB International Council Small Business dan saya nominasi Chairman ICSB Global, Pak, 2022-2023. Jadi saya mau kerjasama lebih intens lagi, baik sertifikasi MAK+, tapi juga nanti bersama ICSB. Ada satu dosen yang pernah ikut acara ICSB kita di luar negeri. Saya tidak tahu, Pak siapa ya, lupa aku. Ada satu dosen yang mengenal ICSB, Pak. Tapi silakan Pak, teruskan Pak. Ya, kami juga untuk mendukung kegiatan itu tidak hanya sekedar kuliah, tetapi juga ada kegiatan, ada lembaga-lembaga yang mendukung, misalnya PUSEL, Podomoro University Entrepreneurial Leader. Jadi kemudian ada juga PUX untuk ini Pak, untuk mempersiapkan kompetensi-kompetensi profesional yang dibutuhkan mereka. Ya, kemarin ada kerjasama dengan Markers juga untuk salah satu beberapa kompetensi itu. Termasuk juga kompetensi-kompetensi yang menurut saya menarik ini Pak, tentang entrepreneurial marketing. Saya sedang mendalami tentang ini karena bidang saya khususnya entrepreneurship dan marketing. Sejak awal Pak, sudah tahun lalu saya mendalami. Bapak mesti kerja sama-sama kita. Buku kita entrepreneurial marketing akan terbit bersama Philip Kotler, lagi ditulis Pak. Ya. Januari 2022 sekarang Dr. Jackie Musri yang nulis. Ya, sip. Bapak silakan kalau mau memperkaya, mumpung ini dari tanah Jawa ke Jagat Raya, Pak. Ya. Jadi ini jadi balance scorecard baru nanti malahan, Pak. Coba tunjukkan dulu supaya ini nyambung. Coba tunjukkan dulu yang slide komplitnya dulu ya, supaya nanti enggak lepas-lepas. Coba tunjukkan dulu. Maaf saya potong supaya nyambung. Mana SIAL yang lengkap? Yang kita mengawinkan, nah ini Pak, coba gedein. Jadi gedein. Nah, SIAL ini Pak harus nyambung dengan PIPM. Jadi kita itu konsepnya omni, Pak. SIAL tidak mungkin kalau tidak ada productivity improvement dan nyambung antara marketing dan finance, Pak. Balance sheet, income statement, kemudian market value terakhirnya, Pak. Saya sekarang Dewan Pakar juga dari Asosiasi Emiten Indonesia. Jadi kita kawinkan teknologi humanity, ini marketing 5.0 ini, Pak. Dan nanti entrepreneurial marketing dan finance, Pak. Ya. Timbulnya di operation. Ini jadi balance scorecard baru nanti, Pak. Cita-citanya sampai 2030. Saya supaya hidup sampai 83, Pak. Dipakai mikir terus. Nah, Kotler dari 90 sampai 100. Jadi mudah-mudahan ini nyambung, Pak, sama Podomoro, Pak. Silakan diteruskan, Pak. Diteruskan. Lanjut, Terima Pak. kasih, Pak. Jadi memang entrepreneur marketing itu salah satu saja. Memang ada, kami itu, saya khususnya punya riset yang terkait dengan the backbone of entrepreneurship itu. Mulai dari bagaimana knowledge itu dibangun, disiapkan, ditambah, ditingkatkan knowledge-nya. Kemudian entrepreneurial motivation-nya. Ini masalah attitude masuk di situ. Kemudian opportunity-nya disiapkan, kemudian environment disiapkan, kemudian dia akan mampu mengenali ide dulu. Setelah mengenali ide, kemudian dia mengembangkan mengenali peluang, mengembangkan ide, baru kemudian dieksekusi. Eksekusi itu tidak hanya produksi, tetapi juga marketing, finance, kemudian juga terkait dengan well-being sebagai seorang entrepreneur. Akhirnya adalah kesejahteraan seorang entrepreneur. Itu yang saya akan konsepkan menjadi pengukur kinerja baru sebagai pengusaha, bukan kinerja keuangan saja, tapi kinerja marketing, Wah, ini Bapak mesti cepat-cepat saya undang ke sini, Pak. Kokas, Pak.
Kita di Kokas ini ada Marketing TV Studio, tapi satu lantai Pak. Ada MBA sama ITB, kita kan sudah 5 tahun di sini. Sekolahnya sini dapat ijazah ITB, rame Pak. Sememba, Strategic Marketing IMBA. Jadi sekarang paling laris Pak, 140 juta jualnya, Inggris, bahasa Inggris, dan Strategic Marketing. Nanti kita bikin yang Entrepreneurial Marketing. Entrepreneurial Marketing ini lagi sama Pak Nizam ini Pak, ya dicoba ke 6.400 ini, nanti tujuannya 100.000 tiap tahun disertifikasi Entrepreneurial Marketing. Karena komplainnya Pak, ICSB ini Intra Council Small Business ini Pak, saya kan sudah 5 tahun dulu staf khususnya Pak Puspa Yoga juga saya, Menteri UKM, aku kan keliling kemana-mana, komplainnya apa? Bukan entrepreneur sesungguhnya UKM ini Pak. Nah kalau startup kebanteran Pak, sial tidak ada PIPM-nya. Apakah merger Tokopedia sama Gojek itu nanti pasti bagus? Belum tentu loh Pak. Mungkin kalau IPO-nya ya memang rame, tetapi sama-sama rugi Pak. Amazon itu untung Pak, sejak day one sudah untung. Jadi tidak bisa sial tanpa PIPM. Marketing finance ini tidak bisa dilepas. Nah banyak komplain yang kedua, UKM dibimbing dosen, maaf ya. Loh dosennya tidak pernah bisnis kok ngajari kita. Lah ini loh Pak, ini masalahnya ini. Mana buktinya gitu, kalau dikasih jurnal-jurnal itu tidak mau Pak. Nah pengusaha kecil ini, ya makanya Babson sama Harvard itu kan berantem di sana Pak. Tapi memang tidak semua lulusan Babson itu jadi entrepreneur. Saya kan tahu Pak, ya dulu orangnya Babson juga berapa tahun yang lalu datang ke Indonesia mau promosi, datang ke saya juga. Dan akhirnya juga tidak semua. Memang apa ya, menjadi pengusaha itu mesti komplit, komprehensif memang ya. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya, oke. Terkait dengan UMKM kami juga itu salah satu bidang yang kami kembangkan. Kemarin juga baru bicara dengan ketua program studinya bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas mereka, bukan sekedar tukang produksi, tetapi bagaimana mereka bisa tadi mengembangkan. Saya bilang ada cerita tentang kura-kura Pak. Kura-kura ditaruh di akuarium yang sama kura-kuranya, ukurannya sama. Kemudian yang satu ditaruh di akuarium kecil, yang satu ditaruh di akuarium besar. Mana yang paling tumbuh besar? Yang kebetulan yang saya amati, yang ditaruh di tempat besar itu jauh lebih besar Pak. Saya kaget itu. Nah kalau UKM ditaruh di UKM terus, ya dia akan kecil terus. Ini tadi saya catatan saya ini. Mesti ketemu sama perusahaan besar dan tidak boleh iri sama yang besar. Kalau kecil ini ngamuk-ngamuk dok sama yang besar ya gak iso lah. Aku dulu kan mulai dari satu orang di Surabaya Pak, 30 tahun bertahan. Tapi tiap krisis naik lagi. Ini krisis mestinya naik lagi. Jadi ya makanya UKM itu, Bu Mei ini ada di sini, khusus Jawa Timur ini. Bu Mei ini juga ke entrepreneurship. Pak, nanti dengerin, saling dengerin gitu ya. Tukar-menukar supaya ini jadi komunitas yang bagus. Memang itu Pak. Jadi susah. Memang kabut. Nah sekarang Prof. Nizam sama Prof. Wikan ini bekerja sama erat dengan kita Pak. Erat dengan kita. Untuk PTN tentunya. Tapi nanti kopertis ini terus lah. Kalau Podomoro jalan duluan, Dr. Sutomo jalan duluan, syukur alhamdulillah. Ya, ada lagi Pak yang mau diceritakan? Ada Pak. Jadi UKM itu ternyata setelah ini juga jadi konsep pembelajaran kami tentang pendekatan kami bahwa ketika mereka itu sendiri-sendiri itu susah sekali Pak. Tapi kemudian kami mempunyai satu konsep namanya community. Entah marketing community, entah juga nanti bisnis community virtual. Apalagi ini dalam situasi pandemi ini seperti ada kesempatan, ada opportunity untuk menjalankan itu lebih cepat. 21, 22 itu waktu recovery itu waktunya Pak, momentum Pak. Kalau nanti sudah lewat 22, 23 itu tahun politik loh Pak. Iya, tahun politik, ruwet Pak. Sekarang ini mumpung orang pandemi, tidak berani semua. Semua yang berani dikit sudah menang Pak sekarang. Makanya momentum, tadi tak tulis momentum. Jadi jangan nunggu selesai. Kalau nunggu selesai repot. Yang berjiwa entrepreneur mesti sekarang ini 21, 22. Kerjasama sekarang, ngembangin apa sekarang. Ini tahun investasi Pak. Ya. Termasuk di perguruan tinggi kami juga memahami situasi ini bukan sebagai pandemi ini bukan sebagai hambatan,
tapi sebuah peluang. Salah satu yang kami lihat adalah pembelajaran online ini. Pembelajaran online ini kita sudah mulai terbiasa dan kita mulai membiasakan untuk membuka kelas-kelas yang notabene itu tidak membutuhkan banyak hard kompetensi. Jadi kita akan coba itu untuk mengembangkan. Jadi pasarnya lebih luas lagi. Kalau saya melihat pasarnya lebih luas lagi dan kami melihat itu, Pak Hermawan. Ye, bagus Pak, bagus. Nah, saya lihat Podomoro ini membuat apa ini? KMI Expo 11 2020 19 November yang lalu Pak ya. Ini satu hari sesudah ulang tahun saya nih Pak. 18 November aku ulang tahun 73 di Karanganyar dikasih gelar Ki Dwijo Waskito Pak. Ki Dwijo, sampean wong Jawa toh. Kira-kira tahu toh Ki Dwijo Waskito itu guru yang visioner, Gubernur Jawa Tengah. Aku tiap tahun kalau ulang tahun pindah-pindah Pak. Pindah-pindah. Asep 71 di Jawa Barat, Kang Mas 72 di Jogja. 18 November barusan ini Kang Ki Dwijo Waskito. Terus bulan lalu dikasih lagi sama Bupati Boyolali yang mau turun. Sekarang udah turun Pak. Den Bagus Ngarso jarine, Den Bagus Ngarso ya apa ngelek gini ya. Nah, Pak cerita dikit mengenai ini. Apa KMI Expo 11 dan sama Babson gimana Pak? Oke, yang pertama tentang Babson, kami menerapkan segitiga branding Pak, namanya branding tapi triangle branding namanya. Jadi Babson, Agung Podomoro Land dan Podomoro Pak, Universitas Agung Podomoro. Ini menjadi triangle brand kami Pak. Jadi Babson, Agung Podomoro Land dan Universitas Agung Podomoro sendiri. Nah ini yang kemudian mewarnai budaya organisasi kami Pak. Itu yang pertama. Yang kemudian dengan KMI ini kami dipercaya oleh Dikti untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kreativitas kemahasiswaan di seluruh kampus di Indonesia. Ini kami menjadi Pak Prof Nizam juga ini Pak, Prof Nizam juga Belmawa ini ya. Ya betul Nah, sekali. nanti yang proyek 6.400 orang percobaan entrepreneur marketing 20 SKS ini Belmawa juga Pak. Ya. Nah, nanti Ya, kita kampus kerjasama lah juga, Pak. Pak Hermawan. Ya, silakan Pak. Ya, termasuk juga menyelenggarakan kampus Merdeka. Kalau kami itu sudah sebetulnya tanpa ada konsep kampus Merdeka, kami sudah men-setting kurikulum kami Merdeka. Mereka boleh memilih Pak antara skripsi sama startup gitu. Boleh memilih, tidak hanya skripsi tapi startup gitu. Jadi namanya final project-nya adalah startup itu Pak. Itu ya yang kami lakukan di pembelajaran. Nah, Kalau ini prodinya gimana? Prodi kewirausahaan sudah berapa mahasiswanya? kalau tahun ini tahun lalu 40 Pak. Memang ini memang yang jadi pengusaha itu memang tidak banyak ya. Jadi pengen tapi untuk eksekusi itu masih ada hambatan Pak. Saya melihat ada hambatan budaya. Mereka dari job seeker menjadi jadi pencari kerja menjadi penyedia kerja itu masih susah sekali. Tapi sebetulnya sudah ada beberapa potensi anak-anak milenial ini kalau saya tanya termasuk juga anak saya itu kalau saya tanya dia pengen jadi pengusaha, cuman caranya seperti apa ini yang menurut saya belum. Nah kami menyiapkan itu untuk dengan kompetensi tambahan Pak, sertifikasi tambahan terkait itu. Ya ini beberapa swasta tak lihat sudah bergerak ke sini. Minggu lalu sama Universitas Multimedia itu memang juga ke sini Pak, Kompas ini. Memang entrepreneurship lagi hot Pak. Ya. Makanya kita ini sebagai lembaga yang kredibel 30 tahun di bidang marketing. Nah sekarang kan entrepreneurial marketing, ICSB dan IMA ini akan Indonesia Marketing Association dan ICSB ini diintegrasikan di tingkat Asia Marketing Federation dan ACSB ini juga digabung lah nanti di dunia Pak. Saya bikin World Marketing Forum di Kamakura Pak, 21-22 Oktober, World untuk marketing. Temanya Technology for Humanity nanti tahun depan di Bali Pak. Jadi kita kegiatannya Indonesia itu tidak boleh lokal menurut saya. Kita minder-minder tidak bisa bahasa Inggris. Aku juga bahasa Inggrisnya tidak bisa Pak. Ya toh, tapi tidak apa-apa. Pemikiran yang penting. Kotler nulis sama saya 22 tahun. Nah nanti kalau kerjasama lebih intensif sama kita, jangan Babson dok Pak. Kita punya Philip Kotler Center for Asian Marketing. Siap Ayo, Pak. kalau mau kita tata-tata yang enak supaya nanti triangle-nya lebih kuat. Ya,
Terakhir Pak, silakan Pak Sony kalau mau nambahin apa lagi. Ada dua hal Masih ada terakhir, waktu. tapi ada dua hal. Yang pertama terkait dengan organisasi. Jadi belum disinggung sebetulnya. Entrepreneurial organization juga penting Pak untuk kita lihat, tidak hanya marketing tapi organization, karena itu menjadi tempatnya. Kalau itu organisasinya yang birokratis agak susah Pak melakukan kreativitas inovasi itu. Susah sekali, apalagi pengambilan keputusan-keputusan yang luar biasa. Itu yang continuous improvement juga susah karena kalau itu birokratis. Sehingga kami itu menerapkan organisasi yang flattening organization, apalagi sekarang ada COVID justru mengarahkan ke virtual dan e-government, e-organization Pak Hermawan. Itu dari sisi organisasi. Dari sisi SDM, kami ini sekarang justru lebih produktif dalam situasi seperti ini. Dan kami mendorong untuk dosen-dosen memanfaatkan waktu yang ada, rapat, jamnya malah nggak jelas, jamnya malah bebas, bisa malam hari juga melakukan meeting dan seterusnya. Jadi sebetulnya entrepreneurial organization itu, entrepreneurial human resources juga kami lakukan itu. Itu Pak Heru, terima kasih. Ya kalau di kita sekarang 2021 ini malah SIAL sama PIPM kan kita sebut Omni House Pak. Omni Jadi House. organisasinya Omni House. Kita ngajarin orang kalau kita sendiri tidak gitu kan repot Pak. Jadi anak-anak di kita kalau tidak punya kreatif ide tak marahin Pak. Jadi bukan cuma melaksanakan ide saya. Iya toh? Ya. Tapi harus punya kreatif. Bahwa akhirnya mutusin saya mau dipakai apa enggak itu ya jangan sakit hati. Dan bayaran nanti akan ditujukan ke 70% aja Pak. Yang 30% itu variabel. Iya. Nah kalau di asuransi kan orang itu terima enggak bayaran Pak. Kalau enggak jualan enggak bayaran. Jadi semua itu harus performance base. Ya. Nah, jadi saya lihat di Sinarmas, Pak. Maaf ini saya lihat di company lain, Sinarmas itu gitu Pak, sudah lama Pak. Sinarmas Land itu 70-30, bahkan direkturnya 60-40. Jadi kapok bener kalau enggak tercapai itu Pak, target itu Pak. Nah, kalau di hotel kan biasa ya, kalau hotelnya penuh, kemudian dibagi-bagi kan insentifnya itu. Kalau di kapal, saya ini kapal terus Pak, cruise terus. Nah, orang kerja keras Pak. Kalau penumpangnya banyak karena dibagi-bagi, gajinya kecil Pak. Nah, ini kita di corporation itu juga harus menuju ke sini. Jangan ngomong tok entrepreneurial terus nggak mau terima variabel, harus variabel. Nah, ini yang merubah total seluruh silabus sebetulnya. Business school harus ke semua fakultas. Kedua, business ini sendiri itu harus terjadi perubahan, tidak bisa silabus yang lama dipakai. Sekarang kan semua Pak, manajemen SDM berubah, operation berubah, semua berubah. Nah, kayak gitu Pak. Nah buat kita SIAL PIPM itu kita sebut Omni House, dan marketing dan finance harus jadi satu dan terintegrasinya di operation Pak. Di operation, jadi operation kita itu mau dikecilin, dibesarin, di outsourcing, diapain. Itu mesti mempertimbangkan marketing dan finance. Makanya buku ini lagi ditulis dan Wiley itu pasti nerbitkan Januari 2022. Mau disebut marketing 6.0, aku enggak mau Pak. Karena terlalu cepat Pak. Ini bukan iPhone aku bilang. 3, 4, 5 itu 7 tahun Pak. 3 ke 4, 7 tahun. 4 ke 5, 3 tahun. Nggak mau aku. Nanti 6.0 itu ya 3 tahun lagi. Nah ini entrepreneur marketing kita sudah bekerja sama 22 tahun Pak. Trade book loh Pak. Yang kita nulis itu bukan jurnal Pak. Bukan jurnal. Makanya saya sering nggak dianggap sama universitas-universitas Pak. Karena profesor saya dari Korea. Dari universitas yang diakui oleh Kementerian Perindustrian di Korea. Di Indonesia siapa mau ngasih aku profesor? Doktor saya honoris causa dari ITS, karena saya tidak lulus ITS, mereka bangga, dikasihlah pro-probo itu. Iya toh? Nah, jadi saya ini tidak karu-karuan kalau sekolah Pak. Marketing, master saya dari Inggris, tapi distance learning, kurang dikit gak lulus Pak. Karena tidak ngerti apa yang diomongin itu. Nah, Inggris saya kan tidak bagus Pak. Tapi yang penting bukan masalah bahasa Inggris toh, tetapi Indonesia itu mesti bangkit. Jangan ngomong tok, kita harus berani Indonesia ke Asia dan ke dunia. Dan saya buktikan Pak, saya bahasa Inggris gak bagus ya ngomong di mana-mana, ngomong Punokawan, ngomong
Ketua NU cabang Katolik sembarang Pak wis. Ya. Oke Pak, masih ada satu lagi 2 menit mungkin. Ya, jadi memang ini dalam situasi seperti ini memang kami juga berubah, bahkan ini muncul budaya baru Pak Hermawan. Jadi budaya baru yang yang diungkapkan di awal oleh Pak Hermawan itu betul-betul bisa terjadi tuh. Jadi apa namanya? Sus Pak. Sus itu ya. Ya, Nike sus. lah. Nike gitu Pak. Nike kalau mau sebut produk gitu ya. Nah, ada satu lagi yang menurut saya penting untuk menghasilkan itu semua supaya ide-ide yang bagus itu bisa jadi terimplementasi. Yang itu budaya entrepreneurial, Pak. Entrepreneurial culture yang menurut saya penting. Ini yang sedang ditanamkan di dalam Podomoro University. Siap. Pak Hermawan. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Hermawan nih, bagaimana nih tanggapan Pak Hermawan mengenai pemaparan dari kedua narasumber tadi, ada Dr. Sutomo Surabaya dan Universitas Agung Podomoro, yang bisa dikaitkan dengan CIL nggak nih Pak? Ya Pak, jadi kita masuk sesi terakhir sekarang, kita harus selesai setengah 12, jadi sesinya 4. Sesi 1 tadi perkenalan mengenai entrepreneurial marketing dikit, sesi 2 kita membahas Podomoro, ketiga adalah Unitomo. Tiap Sabtu pokoknya 2 fakultas. Kalau ibu bapak mau tetap ikut walaupun fakultasnya tidak dibahas, kan enak bisa lihat fakultas lain ada apa gitu. Kemudian sesi 4 adalah diskusi. Gimana Prof. Sony? Ada pikiran apa yang mau diungkapkan setelah lihat Unitomo, dan mungkin kerjasama apa yang mau dilanjutkan? Silakan Prof. Sony. Terima kasih. Masih menyimak dari tadi juga apa yang dilakukan oleh Unitomo terkait dengan entrepreneurial. Yang pertama adalah kerjasama dalam pengembangan kurikulum, Pak, supaya mengarah ke entrepreneurship. Seperti apa ini? Karena bentuknya masih macam-macam, Pak, di Indonesia itu. Tentang pendidikan entrepreneurship sendiri itu masih macam-macam. Kemudian profesi alumni kita itu mau arahkan kemana itu juga masih belum masih ke deduktif ya sifatnya. Jadi mereka itu nanti kalau nggak dirakit sejak awal itu nanti begitu lulus tuh bingung Pak mau ngapain itu. Karena mereka diberi sesuatu yang terpisah-pisah. Lah ini kemudian butuh kerjasama terkait dengan pembelajaran. Yang kedua adalah kerjasama terkait dengan pengembangan social entrepreneurship nama saya sebut social entrepreneurship tadi yang terkait dengan pengembangan UMKM tadi. 2 hal itu Pak Hermawan yang menurut saya masih bisa dikerjasamakan dengan Unitomo, mungkin dengan Makplus untuk ini. Kami juga akan kesulitan ketika harus menyediakan juga tenaga-tenaga yang kompetensi bidangnya untuk menyiapkan ini sertifikasi kompetensi mahasiswa alumni. Istilahnya sertifikasi setelah lulus mereka sudah punya sertifikasi. Itu yang menurut saya 3 hal itu Pak Hermawan. Ya. Maaf, Podomoro ini sekarang sudah berapa tahun Pak? 2014, jadi 6 tahun, 7 tahun Pak. Sudah menghasilkan berapa alumni? 1000-an Pak, lebih mungkin ya, 1000 berapa? lebih Pak. 1000 lebih Pak sudah. Alumninya sudah 1000 lebih, kemudian student body-nya berapa Pak sekarang Pak? 1000 Pak. Oh 1000 gitu ya. Iya. Nah sekarang bagaimana kita itu bisa membuat kampus kita itu tetap besar tetapi berkualitas. Kayak Harvard itu kan tiap tahun terima 900 Pak. Ya. Harvard Business School itu 90 kali 10 Pak. 900, 10 kelas paralel. 2 tahun 1000, tapi harus tetap kualitas. Nah ini kan susah ya. Nah, dengan berakhirnya perbincangan Pak Herman Kartajaya dengan Ibu Mei dan Profesor Sony, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Demikian Marketis, program Marketis Goes to Campus episode kedua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan terus Marketis Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Sumaranti bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay clean, stay healthy. Marketis.